Shalom, selamat pagi jemaat sidang yang dikasihi Tuhan. Mari kita luangkan waktu kita sebentar untuk mengikuti ibadah Minggu 30 Mei 2021. Panggilan berbakti diambil dari Roma 14 ayat 9. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami selama seminggu penuh ini, dan sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah minggu ini. Berkatilah acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami alaskan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan lagu Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita tetap memuji Tuhan, kita nyanyikan Ku Masuki Gerbang-Nya. Masuki gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan
pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, mari kita angkat pujian Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau beriman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, mohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan beri kepada kami, baik itu kesehatan, kekuatan, dan juga keselamatan yang tidak bisa kami usahakan, tetapi yang Engkau berikan dengan cuma-cuma melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mengucap syukur juga karena Tuhan memberkati menyertai persekutuan kami, ibadah kami, hingga saatnya kami saat ini mendengar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan juga memberikan hikmat pengertian kepada kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini kita memasuki minggu terakhir di dalam bulan Mei. Tema kita tetap sama, yaitu Gereja Komunitas
yang bersekutu di dalam kasih Kristus. Saudara, ada banyak hal yang menjadi ancaman dari sebuah persatuan. Paling tidak yang menjadi ancaman adalah perpecahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam persekutuan pun ancaman yang serius adalah perpecahan. Perpecahan menjadi ancaman yang serius karena perpecahan dapat memporak-porandakan yang namanya persekutuan. Dari yang namanya persekutuan yang utuh, yang baik-baik saja, yang menjadi berkat, yang rukun, itu kemudian tercerai-berai karena perpecahan. Nah, mengapa terjadi perpecahan? Perpecahan itu terjadi paling tidak karena adanya perbedaan pendapat, perbedaan pikiran. Sehingga perbedaan itu membuat bersitegang satu sama lain. Perbedaan pendapat itu menjadi sebuah perpecahan karena satu sama lain tidak bisa menerima pendapat, dan ketidakbisaan penerimaan mereka itu karena mereka tidak mau merendahkan diri satu sama lain. Hanya memegang hanya pendapatnya saja, memegang hanya pikirannya saja tanpa menghargai, tanpa menghormati, tanpa mau menerima pendapat dari orang lain. Dan ketidakmau menerimaan pendapat orang lain ini karena mereka egois alias mementingkan diri sendiri. Nah, hari ini kita belajar mengenai bagaimana Tuhan Yesus tidak mementingkan diri sendiri, yang ditulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 8. Paulus menasihati kita supaya kita meneladani Tuhan Yesus yang tidak mementingkan diri sendiri. Mari kita buka Alkitab kita dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, Paulus menasihati jemaat Filipi dan kemudian saat ini menasihati kita supaya dalam persekutuan kita itu ada kesatuan, ada kebersamaan, ada kerukunan untuk dapat kita melayani dan berdampak bagi sesama kita. Dan oleh sebab itu hal yang terpenting yang disampaikan oleh Paulus di sini adalah kita diharapkan dapat menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kata menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus di sini, Paulus, yang dimaksud oleh Paulus adalah kita menempatkan diri sama seperti Kristus pada waktu Kristus melayani di dunia ini. Kita menempatkan diri pada pertama seperti Tuhan Yesus Kristus pada saat dia ada di surga, yang kemudian memutuskan dirinya untuk menjadi manusia. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Itulah yang perlu kita teladani. Kita melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, yaitu ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tuhan Yesus adalah Allah. Kealahannya itu tidak dipertahankan, tetapi dia mau datang ke dunia. Ayat 7 mengatakan melainkan telah mengosongkan dirinya. Jadi di sini yang disampaikan oleh Paulus adalah Paulus ingin menyampaikan bahwa Tuhan Yesus itu tidak mempertahankan kedudukannya, tidak mempertahankan reputasinya, melainkan rela kehilangan reputasinya. Ini yang susah, saudara. Karena di dalam dunia ini banyak orang itu mempertahankan reputasinya, mempertahankan kedudukannya, mempertahankan kehormatannya. Mereka tidak mau terusik kedudukannya. Kalau mereka berada di dalam tempat yang tinggi, dalam suatu kedudukan yang tinggi, mereka tidak mau turun. Bahkan mau mereka selamanya berada di posisi tersebut. Tidak rela. Bahkan ada banyak orang yang berebut kursi, berebut kedudukan untuk menempati kedudukan yang tinggi.
Jadi apa yang terjadi dalam Tuhan Yesus ini adalah sesuatu yang tidak lazim di dunia ini. Kerelaan untuk menyerahkan kedudukan, kerelaan untuk tidak mempertahankan atau kehilangan reputasi, itu sesuatu yang tidak terkenal atau tidak populer di dunia ini. Ada banyak orang yang saat ini sedang mempertahankan kedudukannya. Tapi saudara, di dalam persekutuan Kristen, kita harus menanggalkan itu semuanya. Karena dalam persekutuan Kristen kita dituntut untuk melayani. Ketika kita melayani, kita harus meninggalkan itu semuanya. Reputasi kita, kedudukan kita, kehormatan kita, baik kita orang tinggi, baik kita orang hebat, baik kita orang yang dihormati oleh dunia, ketika dalam konteks persekutuan, ketika dalam konteks kita melayani Tuhan, kita meninggalkan itu semuanya. Tuhan Yesus sudah mengajari kita, sudah meneladani kita. Bapak Ibu Saudara, adakah reputasi, adakah kedudukan dan kehormatan yang lebih tinggi daripada Allah? Pasti tidak ada. Adakah sesuatu yang lebih hebat yang perlu dibanggakan selain dari menjadi seperti Allah? Tidak ada. Kalau Tuhan Yesus saja yang merupakan Allah, yang merupakan kesetaraan dengan Allah itu tidak dipertahankan, apalagi kita. Mari kita melihat kehormatan kedudukan kita, itu sesuatu yang tidak perlu dipertahankan. Dalam persekutuan kita terjun, kita sama dengan jemaat yang lain, kita sama di dalam persekutuan karena label kita ketika kita dalam persekutuan, semua kita adalah hamba. Ketika kita dalam melayani Tuhan, kita distempel hamba. Apa hebatnya hamba? Selain hanya takluk tunduk kepada tuannya di dalam persekutuan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada hal yang perlu kita sombongkan dan tidak ada yang perlu kita banggakan dalam hidup kita. Kita semua adalah hamba. Yesus Kristus sudah memberi teladan bagi kita. Ini sebenarnya menjadi tamparan bagi kita kalau kita itu sombong dan membanggakan diri. Wong Tuhan Yesus saja yang setara dengan Allah, dia meninggalkan itu semuanya, mengosongkan dirinya, kosong plong, tidak ada lagi. Dia betul-betul keluar semuanya. Yang dari surga itu keluar semua, keanaan Allah itu keluar semuanya. Jadi manusia Tuhan Yesus Kristus. Masakan kita yang hanya manusia saja, yang memiliki keterbatasan dalam kedudukan dan kehormatan kita, masa kita minta lebih daripada itu? Inginnya dipertahankan terus, inginnya lebih daripada itu terus. Mari kita menyisingkan lengan baju, kita terjun dalam pelayanan karena stempel kita adalah hamba. Apa yang perlu kita kerjakan, kita kerjakan. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan, kita perlu melakukannya. Ada banyak pekerjaan di dalam pelayanan, ada banyak pekerjaan di dalam persekutuan. Bagian kita kerjakan, kita lakukan, dan kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita lihat ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati sampai mati di kayu salib. Merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Saudara, orang yang mati di kayu salib adalah orang yang mati secara terkutuk, terhina. Di sini ketika Tuhan Yesus mengambil rupa sebagai manusia, dia mati di kayu salib, berarti dia sedang menghinakan dirinya sendiri. Dia merelakan dirinya terhina. Hebat ya Tuhan Yesus, luar biasa. Dia dari atas sekali, kemudian jatuh sekali. Luar biasa. Dan itulah yang harus kita lakukan atau kita teladani. Mengapa hal ini perlu diteladani? Karena dunia ini sudah kehilangan yang namanya kerendahan hati. Orang selalu terusik ketika orang itu terhina. Ada omongan sedikit
Walaupun itu tidak menghina dia, tetapi ketika dia baper, tersinggung, dia merasa terhina. Dia merasa kehormatannya itu diinjak-injak. Orang tidak mau terhina, orang tidak mau kehormatannya disinggung, orang tidak mau martabatnya itu menjadi permainan. Tetapi Yesus merasa dirinya terhina, dia rela. Artinya dia dengan sengaja dia itu menghinakan dirinya. Karena dia tahu sebenarnya sejak dalam perjanjian lama ada nubuatan tentang dia. Dan pada saat dia mati, saudara ingat, dia mati di samping siapa? Penjahat, lebih terhina lagi. Tapi dia melakukannya itu semuanya demi mentaati Allah dan menyelamatkan kita. Kalau Allah saja sudah mengutus dia, Tuhan Yesus Kristus, ke dunia ini, dan Tuhan Yesus saja sudah merelakan dirinya terhina, maka kita ini yang hamba Tuhan, masa kita tidak mau terhina? Tidak mau terhina satu sama lain. Saudara, kalau kita mau mentaati firman ini, maka kita akan merasa baik-baik saja ketika ada orang menyinggung perasaan kita. Ketika kita bermasalah dengan orang lain, kita segera akan minta maaf. Karena ada banyak orang yang saat ini minta maaf aja tidak mau. Ada gengsi yang besar, merasa terhina kalau minta maaf. Atau ketika ada orang yang bersalah tidak mau memaafkan, rasanya itu terhina. Kalau aku memaafkan dia harus mendapatkan hukuman yang lebih baik, lebih besar daripada apa yang dia lakukan kepada saya. Balas dendam loh saudara. Yesus Kristus dia mau merasa bahwa Yesus Kristus itu justru malah sengaja membuat dirinya terhina, menghinakan dirinya sendiri dengan merendahkan diri. Oleh sebab itu saudara, apa yang harus kita lakukan di sini? Kita perlu melakukan. Kalau ada orang lain bersalah kepada kita, Kalau kita bisa minta maaf kepada dia, minta maaf saja saudara. Loh kan aku gak salah Pak. Kalau untuk kita bisa memperbaiki hubungan, kita lakukan saja. Itu namanya merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan sesama. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, ndak usah nunggu orang lain itu datang untuk minta maaf. Sebelum dia datang, kita sudah mengampuninya. Kalau bisa kita datang kepadanya bilang, aku mengampunimu. Kata maaf dan kata mengampuni itu biasanya dapat menjadikan orang itu tenang, lega. Kemudian orang yang misalnya sudah emosi, maaf ya, itu akan membuat orang lega. Tetapi begitu kita tidak mau minta maaf, kita masih mentang-mentang begini, orang itu akan semakin marah. Sudahlah saudara, mari kita selesaikan permasalahan dengan maaf dan kita mengampuni orang. Sudah selesai. Nanti toh kita akan lega juga. Mari kita menghinakan diri kita dengan cara demikian, meminta maaf dan mengampuni orang. Dan kita mau merendahkan diri serendah-rendahnya di dalam pelayanan, karena label kita adalah hamba. Dalam persekutuan tidak mungkin ada orang yang justru merendahkan terus diinjak-injak gitu. Tidak mungkin saudara. Kita semua juga hamba, kita melayani Tuhan. Saudara, di dalam gereja Simolangit ini banyak hal yang perlu dikerjakan. Mari kita memiliki hati seperti hamba, seperti Tuhan Yesus Kristus yang rela kehilangan reputasinya dan mau menghinakan dirinya untuk saudara dan untuk saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan sudah menghinakan dirinya. Tuhan sudah menghilangkan reputasinya, merelakan reputasinya untuk saya, untuk kami orang berdosa. Maka kami pun harus meninggalkan reputasi kami dan juga menghinakan diri kami ketika kami dalam persekutuan Kristus. Tidak ada lagi yang namanya bos, tidak ada lagi orang yang tinggi. Kami semuanya hamba. Kami mau satu sama lain menghormati.
Kami mau satu sama lain kami menghargai. Kami ingin saling mengampuni dan saling memaafkan, sehingga dalam persekutuan kami benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang, menarik orang kepada Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami dapat mentaatinya. Beri kekuatan kami untuk kami dapat mengampuni. Beri kekuatan kami untuk kami dapat merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mengangkat seluruh doa pokok kita, mari kita nyanyikan pujian Tuhan Pasti Sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk bangsa kita berdoa untuk gereja Immanuel, berdoa untuk GGBI, dan berdoa untuk gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas bangsa kami. Kami mengucap syukur atas Indonesia. Kami mengucap syukur atas pemerintahan Jokowi yang Tuhan sudah memberkatinya hingga saat ini. Kami merasakan kehidupan kami baik dengan pemerintahan Jokowi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terus Tuhan memberkati Presiden kami Joko Widodo, memberkati pemerintahan kami, menteri-menteri, memberkati parlemen, anggota dewan, memberkati lembaga-lembaga negara. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Biarlah bangsa kami terus menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu atas Indonesia. Saat ini kami masih dalam masa pandemi. Kami tidak tahu berapa tahun lagi Tuhan, berapa hari lagi, berapa bulan lagi pandemi ini akan berhenti. Tetapi Tuhan, yang kami tahu pasti Tuhan punya rencana yang terbaik atas bangsa kami. Hanya saja kami berdoa Tuhan, memohon kepadamu supaya virus-virus yang bermutasi tidak menjadi pandemi di Indonesia. Biarlah virus-virus itu bisa dihadang
ditanggulangi oleh dinas-dinas kesehatan, oleh tenaga-tenaga medis, dan juga oleh masyarakat Indonesia yang menjaga dirinya dengan protokol kesehatan. Kami tidak mau Tuhan pandemi terjadi untuk yang kedua kalinya. Kami mohon pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan atas Indonesia. Biarlah bangsa Indonesia ini cukup pandemi virus COVID-19 saja, setelah itu selesai dan kami bisa melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk GGBI, untuk pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh Bamusnas, untuk YBI, YRSP, dan BPN. Biarlah Tuhan memberkati itu semuanya sebagai sarana perkembangan Injil di Indonesia dan juga sarana perkembangan umat baptis di Indonesia. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk SIL yang akan dilaksanakan 24 sampai 26 Juni nanti Tuhan. Kami mohon Tuhan akan menolong memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah persiapan-persiapan yang dikerjakan itu dapat dilaksanakan dengan baik, dan juga setiap guru-guru sekolah minggu di gereja lokal dapat mempersiapkan diri dengan baik, sehingga tujuan kami akan adanya SIL ini Tuhan, yaitu adanya anak-anak muda yang terpanggil, terbeban untuk memutuskan dirinya untuk pelayanan, untuk melayani gereja, untuk melayani Tuhan, itu dapat tercapai Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan kegiatan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih. Kami berdoa untuk gereja Immanuel. Tuhan memberkati Pendeta Yoce Tairas, Tuhan memberkati Bu Marike, Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang melayani, baik itu di diakon, di koordinator, dan juga pelayanan-pelayanan sekolah minggu. Tuhan memberkati ya Tuhan. Terima kasih pelayanan-pelayanan yang ada di cabang, di Ngantang, di Kulubali, Tumbang Tahai, Jaya Makmur, dan juga di Kasongan. Tuhan juga memberkati mereka, hamba-hamba Tuhan yang melayani, dan juga kesulitan-kesulitan yang dihadapi, kiranya Tuhan akan menolong mereka ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan pelayanan Simolangit. Tuhan memberkati kegiatan Simolangit, Tuhan memberkati kegiatan Kasih Bunda, Pak Ayun dan Bu Ina yang saat ini setia untuk melayani kami. Tuhan kiranya terus memberkati mereka semuanya Tuhan, dengan kelimpahan, kekuatan, kesehatan, supaya terus mereka dapat melayani Simolangit dengan hartanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan kegiatan-kegiatan Simolangit ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, dan anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, biarlah Tuhan akan menolong memberkati mereka semuanya. Jerih payah yang mereka lakukan itu pasti tidak sia-sia. Tuhan akan memberi yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga untuk saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjamah mereka. Tuhan kiranya akan menolong mereka ya Tuhan. Tetap beriman dan berharap kepada Tuhan. Untuk Bu Desi yang saat ini hamil Tuhan, mendekati HPL, Tuhan kami mohon supaya Tuhan akan memberi yang terbaik, persalinan yang normal, dan semuanya dapat diselamatkan, dan bayi ibunya juga diberikan kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk teman-teman kami, saudara kami yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Tuhan menolong mereka, pekerjaan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah Engkau berikan kepada mereka Tuhan. Bagi saat ini saudara kami yang mencari pasangan hidup, kami juga mohon Tuhan memberi yang terbaik bagi mereka, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan iman yang kami anut ya Tuhan, percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan rangkaian doa kami menyerahkan rangkaian ibadah kami, dan saat ini kami mengakhiri ibadah kami. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sampai pada akhir zaman. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.